Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video presentasi ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai trilogi epistemologi keilmuan Islam, Bayani, Irfani, dan Burhani. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Bapak Khairul Huda, MPDI. Berikut anggota kelompok 11 yang berisikan 4 orang. Yang pertama ada Marlisa Kurniawati. Yang kedua ada Anindya Firda Puspita. Dan yang ketiga ada Rois Akmalul Karim Zaidan. Dan yang terakhir ada Sasi Kirani Trufiwardani. Sebelum memasuki materi, kita kenalan dulu yuk dengan apa itu epistemologi. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas berbagai segi pengetahuan seperti kemungkinan, asal-muasal sifat alami, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas dan reliabilitas sampai soal kebenaran. Lebih lanjut, Ahmad Tasir dalam Hujair Al-Hasanaki yang mengungkapkan bahwa epistemologi membicarakan sumber ilmu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Hal tersebut terjadi karena Islam dalam kajian pemikirannya paling tidak menggunakan beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan atau epistemologi. Setidaknya ada 3 model sistem berpikir dalam Islam, yakni Bayani, Irfani, dan Burhani, yang masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda tentang pengetahuan. Ketiga sistem atau pendekatan tersebut dikenal juga sebagai 3 aliran pemikiran epistemologi barat dengan bahasa yang berbeda, yakni empirisme, rasionalisme, dan intuitisme. Selanjutnya adalah trilogi epistemologi keilmuan Islam Bayani yang akan dijelaskan oleh saudari Anindya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Sasi. Saya akan menjelaskan tentang epistemologi Bayani. Kata Bayani berasal dari bahasa Arab al-bayani, yang secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Namun secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan al-bayani. Ulama ilmu balaghah misalnya mendefinisikan al-bayani sebagai sebuah ilmu yang dapat mengetahui satu arti dengan melalui beberapa cara atau metode, seperti tasbih atau penyerupaan, majaz, dan kinayah. Bayani adalah salah satu keilmuan dalam trilogi dimensi epistemologi keilmuan Islam, di mana teks dijadikan sebagai landasan dari sumber adanya sebuah pengetahuan dan sebagai dasar dari metode berpikir manusia. Hasil dari keilmuan Bayani misalnya adalah sejumlah karya tafsir Al-Quran. Epistemologi Bayani juga dapat dikatakan sebagai suatu epistemologi atau keilmuan yang di dalamnya terdapat disiplin-disiplin ilmu yang bersumber dari bahasa Arab, meliputi nahwu, fikih, dan ushul fikih. Dalam bahasa filsafat yang disederhanakan, pendekatan Bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal ini, teks sucilah yang memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran. Fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya, yang dapat diketahui melalui hubungan antara makna dan lafaz. Penerapan Bayani. Penerapan Bayani telah dilakukan oleh para pakar fikih atau fuqaha, teologi atau mutakalimun, dan pakar usul fikih atau usuliyun. Di antaranya adalah untuk yang pertama, untuk menganalisis
dan memahami suatu teks untuk menemukan atau memperoleh makna yang terkandung dalam lafaz. Dan yang kedua adalah untuk mengkaji atau istinbat hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya adalah epistemologi Irfani. Hasim 2018 menyebutkan bahwa dalam epistemologi Irfani terdapat 3 tahapan dalam memperoleh pengetahuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan. Tahap awal yang harus dilakukan oleh seseorang agar bisa mendapatkan atau menerima kasyif, yaitu berupa pengetahuan yang dilimpahkan oleh Tuhan, adalah dengan menjalani dan melalui tahapan-tahapan spiritual, di mana ada 7 tahapan yang harus ditempuh, diantaranya meliputi yang pertama adalah melakukan tobat, yakni menyadari sekaligus menyesali segala perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku serta perbuatannya. Yang kedua adalah waro', yaitu menahan atau menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak pantas atau haram untuk dilakukan. Yang ketiga adalah suhud, di mana seseorang lebih mengutamakan kepentingan akhirat dan memandang dunia sebagai sesuatu yang musnah. Yang keempat ada fakir, yaitu seseorang yang tidak memikirkan masa depan, yang bersifat duniawi dan hanya menghendaki apa yang telah dilakukan oleh Tuhan atas nasibnya. Kemudian yang kelima ada sabar, yakni menerima segala kekurangan yang ada, tidak mudah mengeluh dalam menghadapi suatu permasalahan atau saat berada dalam kesulitan. Dan yang keenam ada tawakal, yaitu menyerahkan atau memasrahkan segala urusan yang telah diusahakan kepada Tuhan dan berdoa untuk diberikan hasil yang terbaik dari apa yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada ridho, yaitu menerima dengan ikhlas dan lapang dada atas segala hal baik karunia maupun musibah dari Tuhan. Kemudian tahap yang kedua ada penerimaan. Menurut Hasim 2018 menjelaskan bahwa apabila seseorang telah mencapai tingkatan tertentu dalam tahapan sufisme, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pensucian jiwa, penjernihan akhlak, maka ia akan mendapatkan pengetahuan yang dilimpahkan oleh Tuhan secara terang-terangan atau jelas. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah pengungkapan. Pada tahap ini, seseorang yang telah menerima dan merenungkan limpahan pengetahuan atau kasyif dengan menggunakan rasio, yakni dengan perbandingan akal atau penalaran, sehingga pengetahuan spiritual tersebut dapat disampaikan dengan logis baik secara lisan maupun tulisan. Baik, selanjutnya adalah trilogi epistemologi keilmuan Islam Irfani yang akan dijelaskan oleh Rois. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan di sini. Saya akan menjelaskan epistemologi Irfani. Epistemologi Irfani. Irfani merupakan bahasa Arab yang terdiri dari huruf Ain, Ro, dan Fa, yaitu irfan, yang memiliki dua makna asli, yakni suatu yang berurutan, yang sambung satu sama lain dan bermakna diam dan tenang. Namun secara harfiah, al-irfani lebih khusus daripada al-ilm. Secara terminologi, irfani adalah pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyiaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya atau al-kasif setelah melalui riyadah. Baik, selanjutnya epistemologi Irfani berbeda dengan epistemologi Bayani, di mana teks sebagai sandaran dari sumber adanya sebuah pengetahuan dan sebagai dasar dari metode berpikir manusia. Sementara itu, epistemologi Irfani mendasarkan pengetahuan dan atau pemikiran manusia pada pengalaman spiritual.
Perenungan intuitif melibatkan perspektif dan naluriah dan didasarkan pada pengalaman indrawi. Epistemologi Irfani mengacu pada aspek batiniah. Sejalan dengan itu, Hasim 2018 menyampaikan pandangannya bahwa epistemologi Irfani didasarkan pada kasif. Kasif atau kasyaf adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba pilihannya sebagai anugerah dan petunjuk. Kasif dianugerahkan oleh Tuhan sebagai sebuah hasil dari ketakwaan, kesucian, dan bagi mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Contoh dari epistemologi Irfani misalnya adalah Al-Jazari yang merupakan seorang ilmuwan muslim pertama di dunia yang berhasil menemukan robot, dan Johannes Gutenberg, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang berhasil menemukan mesin cetak. Ciri-ciri intuisi dari epistemologi Irfani yang pertama, Zauqiyah atau perasaan. Yang kedua, ilmu hunduri, yaitu ilmu pengetahuan batiniah yang diperoleh dari Tuhan sebagai petunjuk dan inspirasi. Dan yang ketiga, eksistensial. Baik, selanjutnya adalah trilogi epistemologi keilmuan Islam Burhani yang akan dijelaskan oleh saudari Marisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Sasti atas waktunya yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang Bayani dan Irfani. Saya akan melanjutkan tentang epistemologi Burhani. Burhani merupakan bahasa Arab yang secara harfiah berarti mensucikan atau menjernihkan. Epistemologi Burhani dalam hukum Islam nalar menolak prinsip insipal dan tajwiyah. Insipal itu adalah keputusasaan, ketidaksalingan dan berhubungan. Untuk tajwiz itu adalah keserbabolehan atau keserba-mungkinan. Menurut ulama ushul al-Burhan, menurut beliau adalah suatu yang memisahkan kebenaran dan kebatilan dan membedakan baik yang benar maupun yang buruk melalui penjelasan-penjelasan. Terus menurut Al-Jabiri, mendekatinya melalui sistem epistemologi yang ia bangun dengan metodologi berpikir yang khas, bukan menurut terminologi dan juga tidak dalam pengertian umum dan berbeda dari yang lain. Epistemologi Burhani mendasarkan pengetahuan kaidah berpikir manusia pada kekuatan natural yang telah dimiliki, yaitu berupa rasio, akal, dan pengalaman secara indrawi. Oleh karena itu, keilmuan Burhani memprioritaskan atau mengutamakan akal, pikiran, maka dilakukan penalaran secara logika dalam merancang atau mempersepsikan pengetahuan itu sendiri yang telah diterima untuk membuktikan suatu kebenaran yang sudah berdasar melalui penalaran logika manusia. Keilmuan atau epistemologi Burhani itu dapat disebut sebagai pendekatan ilmiah dalam memahami hal-hal fenomena yang berkaitan dengan
keagamaan itu sendiri. Pendekatan ilmiah tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan menggunakan analisis, pendekatan sejarah, bahasa, filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Dan untuk epistemologi burhani itu untuk memperoleh suatu pengetahuan. Menurut Soleh 2005 menyebutkan bahwa keilmuan Islam burhani menggunakan logika atau silogisme. Jadi untuk mengetahui pengetahuan kita tuh harus menggunakan logika kita dan silogisme kita yang terdiri dari proposisi yaitu premis-premis. Silogisme merupakan jenis penalaran logika yang ditemukan oleh Bapak Aristoteles. Terus syarat-syarat penarikan kesimpulan diantaranya adalah memahami alasan dari disusunnya premis tersebut, adanya ketetapan yang rasional, ya ketetapan yang masuk akal antara pernyataan dan kesimpulan. Jadi antara pernyataan dan kesimpulan tersebut harus rasional. Kesimpulan yang ditarik harus benar, tepat, dan jelas kepastiannya, serta tidak memungkinkan kemunculan kepastian atau kebenaran lain. Jadi itu untuk memahami suatu kebenaran itu harus adanya kepastian dan tidak ada pengetahuan lain di dalamnya. Kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama adalah epistemologi keilmuan Islam memiliki 3 kaidah dalam berpikir yang dianggap memiliki kecenderungan yang kuat dari umat manusia untuk memperoleh sebuah pengetahuan, yakni meliputi yang pertama adalah bayani, yaitu berupa eksplanasi, yang kedua adalah irfani, yaitu berupa kesatuan jiwa dengan Tuhan, dan burhani, yaitu berupa demonstrasi. Yang pertama, bayani. Bayani merupakan salah satu keilmuan dari trilogi dimensi epistemologi keilmuan Islam, di mana teks sebagai landasan dan sumber adanya sebuah pengetahuan dan sebagai dasar dari metode berpikir manusia. Yang kedua ada epistemologi irfani, yaitu mendasarkan pengetahuan dan atau pemikiran manusia pada pengetahuan spiritual. Perenungan intuitif melibatkan perspektif dan naruliyah dan atau didasarkan pada pengalaman indrawi. Dan yang terakhir ada burhani yang mendasarkan pengetahuan dan kaidah berpikir manusia pada kekuatan natural yang dimilikinya, yaitu berupa rasio, akal, dan pengalaman termasuk pengalaman indrawi. Berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Baik, terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada penonton sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.